Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Habib Nur Rahman dari angkatan 2020. Minta izin waktunya dan tempat di sini ya teman-teman. Kalau saya di sini banyak nanti ketika menyampaikan podcast banyak salah kata atau kayak gimana, ya mohon dimaklumi karena ini momen pertama kali saya tektokan sama seorang pembicara gitu ya. Mungkin itu sebagai intro. Oke, Mas Rizal. Halo sahabat jalan, selamat bergabung di Melampah Podcast, podcastnya anak jalanan. Ya, pada podcast kali ini kita bakalan ngobrol lagi dengan aku tentunya, dengan Habib Nur Rahman. Tapi berbeda dengan podcast sebelumnya. Kalau podcast sebelumnya itu aku sendirian dengan membahas topik yang cuma sendirian juga. Nah, pada podcast kali ini aku bakalan ditemenin langsung oleh salah satu pembicara atau gestar pada kali ini. Nah, siapa sih gestar pada kali ini? Yaitu ada Pak Budi Pasadena. Wih. Beri tepuk tangan dulu kan. Nama lengkapnya adalah Muhammad Budi Setiawan. Dia adalah sarjana komunikasi massa UNS dan sound engineering. Tapi selain itu dan bakalan bukan hanya membahas masalah itu, tapi di sini konteks pada podcast kali ini kita bakalan membahas masalah era digital mindset. Bagaimana sih era digital mindset itu, terus bagaimana sudut pandang terkait era digital mindset itu. Tapi sebelum memulai pembahasan pada kali ini, mari kita siapkan fondasi terlebih dahulu buat teman-teman sahabat pejalan dimanapun berada. Kalau mau mempersiapkan tentang makanan atau minuman, mari kita siapkan terlebih dahulu dan jangan lupa siapkan fondasi dengan secangkir kopi. Yes. Oke, sebelum memulai obrolan kali ini kan obrolan santai saja ya Pak Budi ya. Jadi sebelumnya gimana sih kabar Pak Budi kali ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini dingin ya di Solo. Ya, cukup dingin. Cukup dingin. Kesibukan kalian ini? Kalau kesibukan masih ada di studio sih Mas. Kehidupan saya di studio sih. Kehidupan saya di studio, ya rekaman, kemudian sedikit kadang-kadang ngajar dan sebagainya. Dari musik engineering gitu? Iya, di audio lebih tepatnya. Itu freelance atau? Saya punya usaha ini sendiri sih. Jadi saya punya ini dari SMP. Wow. Berarti masalah sound gitu ya lebih sensitif ya. Kalau ini soundnya kurang bagus sensitif. Iya. Seperti itu. Makanya tadi langsung pertama kali cek sound lah. Cek sound dulu, cek. Oke, Pak Budi nih. Ya, langsung kepada pertanyaan yang pertama itu kan berkaitan dengan era digital mindset. Menurut Pak Budi sendiri, bagaimana sih tanggapan Pak Budi ataupun kesan dari Pak Budi terhadap era digital sekarang ini? Digital itu kan kebanyakan orang ngomongnya kan baru-baru aja, tapi sebenarnya semenjak ada komputer itu berarti sudah digital, itu aja sih. Permasalahannya kan kehidupan kita ternyata setiap hari ketemu itu, mau nggak mau juga harus pakai, itu aja. Itu kalau secara gambaran secara umum. Tapi kalau gambaran secara aku pribadi, dulu aku masuk kampus 2022 itu pengumuman SPMB itu sudah digital gitu. Jadi pakai internet, aku merasakan betul deg-degan masuk SPMB, keterima enggak itu dari tahun 2002. Jadi itu sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi kalau pengalaman pribadi kaitannya dengan digital yang bikin deg-degan itu, lihat pengumuman, kok servernya nggak nyantol kayak gitu. Jadi pengalaman digitalku seperti itu. Kalau sekarang hampir semua kerjaan digital ya Mas, apalagi setelah tahun 2010 itu kan studioku memang didesain untuk kerja remote itu. Istilah kerja remote pada saat itu kan belum ada. Jadi kerja remote itu bosnya di mana, saya di mana. Kemudian saya nggak harus kerja kantor, datang ke kantor. Kemudian saya bisa meeting. Dulu masih zamannya SMS gitu ya. Jadi nggak bisa ngirim file. Jadi ngirim file selalu pakai email. Nggak ada WhatsApp, ngirim sound atau ngirim apa itu nggak ada. Jadi secara pribadi aku sudah melakukan itu berarti sekitar 20 tahun lebih lah untuk hal seperti itu.
masih zamannya pakai pulsa tadi. Iya, masih zamannya pakai pulsa. Kalau anak-anak sekarang ini digital semua ya. Anakku tuh digital loh, nggak ngalami analog. Digital. Iya, digital. Karena dia masuk SD langsung Zoom. Jadi dia tuh nggak tahu analog. Langsung Zoom. Langsung Zoom. Berarti pakai e-learning. Iya, langsung e-learning. Jadi kalau yang repot tuh kan generasi kalian. Iya. Ada transisi yang jumpa tatap muka, tahu chemistry-nya, terus kalau anak sekarang sesama bestie bisa bonding gitu, terus dihentikan 2 tahun harus ganti pakai layar. Tapi anakku ngalami dari awal. Kira-kira seperti itu. SD. Iya, dari SD langsung Zoom. Itu belum SMP ya? Iya, belum SMP. Mungkin SMP juga sudah kuliahnya atau sekolahnya pakai metaverse misalnya. Bener banget juga. Jadi bisa milih avatar gurunya itu. Aku pengen gurunya yang cakep gitu bisa kan. Kalau sekarang kan dosennya seperti ini, ya udahlah diterima-terima aja misalnya gitu. Di SMP terus SMA. Iya. Kalau aku sih pandangan pribadi tentang digital seperti itu. Aku ketika masuk pandemi nggak kerasa ada perubahan sih. Selain marketnya memang bergeser ya. Marketnya kan dipengaruhi banyak perubahan apa istilahnya kondisi ekonomi secara global itu kan pasti pengaruh ke bagaimana cara kita beli sesuatu, bagaimana cara kita mengkonsumsi sesuatu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau dari kebiasaan digitalnya sudah dari itu berarti dari aku lulus SMA ya 2002 berarti. 2002. Aku sudah terbiasa ngirim email dan sebagainya dari situ. Tapi kan ini kan udah ibarat memang zamannya udah digital. Iya. Dan tadi ibarat kan karena pandemi kemarin kan itu kita dipaksa. Semua orang ikut Semua orang dipaksa. Betul, wajib gitu. Work from home. Iya. Kerja dari jarak jauh dari Iya. rumah. Nah tapi buat para pelajar dan mahasiswa itu konsep e-learning menurut Bapak sendiri itu sebenarnya efektif nggak? Bagaimana alternatif biar semua itu mau nggak mau juga harus sadar gitu Ya. Kalau e-learning ataupun era digital itu mau nggak mau kita harus terima. Sebenarnya yang gagap e-learning itu nggak mahasiswa aja loh mas, karena dosen-dosen juga banyak yang nggak bisa. Dosen. Iya, maksudku dosen-dosen pun banyak yang awal-awal Zoom dulu itu nggak bisa sharing screen, itu banyak banget. Nggak bisa. Adaptasi berarti. Iya, jadi ini adaptasi untuk dua belah pihak, dari penyedia pendidikannya juga, kemudian dari mahasiswanya juga itu. Jadi kalau diomongin gagap, dua-duanya gagap. Karena nggak semua orang terbiasa tampil di rumah, dan apalagi rumahnya selama ini nggak di-set untuk perform kan. Ya, jadi dosen juga gagap, mahasiswa apalagi mahasiswa yang sudah mendambakan dari bangku SMA itu sudah bergaya, wah ini aku sudah kuliah nih, gaya kayak FTV, wah naik mobil ketemu anak-anak cakep, itu kan langsung hilang semua. Langsung hilang semua bayangan-bayangan itu, wah ternyata aku kuliah di rumah gitu. Tata pelayan. Aku kuliah di rumah, aku dianggap orang tuaku nggak kuliah, orang tuaku nggak bisa membanggakan ke tetangga-tetangganya bahwa anakku kuliah di kampus A gitu. Enggak, oh dia kuliahnya di kamar belakang misalnya gitu. Jadi ini kalau dipikir gagap, dua-duanya gagap. Tapi aku merasa ada beberapa mata kuliah yang enak e-learning sih. Seperti halnya ya ada mata kuliah yang sifatnya teori banyak teks gitu, enak e-learning gitu. Karena kalau kamu duduk di belakang di kelas nggak kelihatan kan. Apalagi kalau dosennya presentasinya PowerPoint-nya kecil-kecil, fontnya di bawah 12 gitu. Sebel kan gitu. Ini dosen ini presentasi apa tuh ini kok PowerPoint-nya kecil-kecil. Tapi ketika kita masuk ke e-learning, kita mau nge-zoom PPT-nya segede apa bisa. Apalagi ada beberapa dosen yang tak kasih softwarenya mas, barangkali tadi ngajarnya saya terhalang sinyal atau anak saya lagi teriak-teriak di belakang kayak gitu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang enak dinikmati secara e-learning. Yang nggak enak e-learning itu yang butuh praktikum. Ya itu agak susah banget di e-learning kan, walaupun bisa. Karena kan itu interaksi antara sesama mahasiswa bikin karya, kemudian bagaimana karya ini dikurasi dosennya, diminta pertanggungjawaban ke publik ketika harus ditampilkan. Oh karyaku seperti ini, itu kan harus ketemu orang, kemudian harus punya tiktokan cepet gitu. Anggap aja kerja kelompok gitu, nggak pernah ketemu, nggak tahu dia apa istilahnya, dia karakternya seperti ini. Dia terbiasa bangun pagi, aku kalau ngirim file jangan pagi-pagi pasti nggak direspon kayak gitu. Biasanya kayak gitu yang jadi masalah. Itu sebenarnya terjadi juga sih. Ibarat kalau pelajaran ataupun mata kuliah yang bersifat teori itu e-learning
enak-enak juga. Iya. Ya, kapan kita mau akses bisa. Tapi kayak praktikum ya contohnya audio radio lah Ya. yang kita buat kayak gini. Harus datang ke lab itu kan nggak mungkin ya, labnya virtual nggak ada. Dulu malah materinya seputar audio kayak Ya. sound itu gimana, mixer itu kayak gimana. Bayangin kalau online. Zoom-nya kan awal-awal Zoom itu virtual audionya jelek banget tuh. Jadi kalau kita dengerin suara bagus pun via Zoom itu, aduh jelek banget ini, nggak bisa deliver apa secara frekuensi, kemudian secara orgasmnya itu loh, nggak nyampe kalau di Zoom awal-awal. Itu belum kalau nge-lag ya. Ya belum kalau nge-lag. Indonesia ini kan 5G rasa 2G ya. Baru ngejelasin, bukan dosennya ngejelasin, tapi biasanya nge-freeze. Iya nge-freeze. Tapi sebagai terobosan Pak Budi sendiri ketika menghadapi pandemi kemarin, itu gimana terhadap anak atau mahasiswa pelajar itu terobosannya gimana ketika menghadapi? Sebenarnya sebelum pandemi itu aku sudah terbiasa cloud computing sebenarnya. Jadi kalau dulu pernah ngerasain aku ngajar di kampus itu, aku sudah terbiasa cloud computing. Jadi semenjak era flash disk itu keren gitu ya, bahwa flash disk itu keren kalau masih ingat SMP atau SD. Aku sudah Google Drive, link. Udah pakai Google Udah Drive? boleh pakai Google Drive. Jadi aku sudah share link ke mahasiswaku dulu. Ini linknya tolong diambil gitu. Karena aku tahu mahasiswa itu lupa bawa flash disk. Bawa flash disk, naruh flash disk itu lupa. Jangankan mahasiswa, wong kita aja sering ketinggalan kan. Maka aku share link. Nah, jadi aku mengamalkannya semenjak ada Google Drive itu aku sudah meninggalkan era flash disk, store-storean file. Share it kalau dulu masih inget ya. Share it. Ya, share it itu masih inget Belum gitu. datanya kalau korup. Ya, kayak gitu-gitu. Dulu sih nggak susah diakses karena orang nggak terbiasa gitu. Wong aku minta dikirimi email mahasiswa itu loh. Mahasiswa itu nggak ngasih judul emailnya, jadi kosongan gitu. No subject. Iya, no subject, kayak gitu. Dan pengirimnya siapa? Gadis cantik cute 007 deh. Kan lucu ya, maksudnya kan email itu kan identitas pribadi gitu. Hal-hal yang harus dimiliki, misal kalau punya nama bagus, misal Maulana Hikmah Setiawan siapa, segera diklaim ke akun Google, diambil namanya @gmail itu kan keren gitu. Tapi mereka malah milih pendekar A20 Inisial namanya. inisial kayak gitu-gitu. Tapi biasanya setiap individu tuh pastinya tuh punya email yang apa ya, namanya sendiri. Iya, karena kan Cuman urusan birokrasi kan. Misal kayak kampus tuh kan nggak mungkin kita ngirim email ke dekan itu gadis cantik cut 105 kan nggak mungkin. harus nama komplitnya kan gitu. Kalau emailnya dipakai buat yang lain-lain monggo ya, tapi kalau urusan digital itu sesimpel itu aja lah. Jadi kita nggak usah muluk-muluk yang harus metaverse dan lain sebagainya gitu. Nama email benerin dulu. Kalau mau masuk ke sosmed ya dirapiin dulu. Kayak gitu-gitu ya. posisikan gitu. Memposisikan. Alhamdulillah aku sadar lebih awal. Jadi ketika masuk pandemi hal-hal seperti itu nggak terlalu membingungkan. Tapi yang saya bingung sampai sekarang tuh memang kondisi anunya ya, kondisi perorangannya, per individunya. Iya. Orang. Ada istilah di ghosting, kemudian ada cancel culture itu kan keluar pada saat pandemi kan. Tahu-tahu menghilang gitu. Sokal. Iya, ya kayak gitu. Itu yang kadang-kadang sepandai apapun kita menyiapkan tetap kaget dengan hal-hal seperti itu. Berarti mahasiswanya Pak Budi anggapannya itu dapat poin plus juga ya. Ibarat ada orang yang belum belajar masalah Google Drive tapi Iya. belajar masalah itu. Ya karena simpel tuh Mas, enak tuh, tinggal Iya. share link gitu kan. Daripada aku bawa flash disk ke kampus, anak-anak gitu ya. Ini share PowerPoint saya gitu, silakan taruh flash disk di sini, aku nyolok satu-satu kan. Satu orang 30 mahasiswa, 3 bawa virus, bubar komputer saya. Belum lagi kalau saya salah ngopi misal file penilaian ke copy ke flash disk mahasiswa, repot juga kan. Belum dulu tuh ada virus yang namanya Kaspersky. Ya, Nah itu susah dihilangin. ransomware dan kawan-kawan kayak gitu. Ya itu hanya untuk menyimpulkan sebenarnya Mas. Seperti sekarang kayak WA group itu kan enak banget kan. Maaf ya, hari ini Bapak nggak bisa ngajar karena ada mantenan misalnya gitu. Itu langsung mahasiswa 30 langsung tahu semua kan. Nek dulu kan nggak, harus datang ke TU, TU-nya ngeprint ditaruh di depan
Mohon perhatian, Bapak Budi hari ini tidak bisa mengajar karena ada acara keluarga. Gitu. Prosesnya itu disimpelkan dengan teknologi sebenarnya. Di instan enak juga. Ya, penyebaran informasinya lebih cepat itu. Jret, langsung nyampe ke 30 mahasiswa. Rewelnya juga cepat kalau mahasiswa protes nilai kan. Kok nilai saya C, Pak? Kok nilai saya D, Pak? Lah gitu. Kalau dulu nggak berani gitu. Nyapa aja permisi. Mohon maaf, apakah betul nilai saya itu B atau C padahal saya sudah mengerjakan tugas ini sendirian misalnya. Teman-teman lain nggak ngerjain misalnya. Hal-hal itu yang sekarang mungkin kalau saya ngomong nilai kesopanan ya memang iya sih. Kadang-kadang ada mahasiswa ngechat jam 11 malam gitu. Besok materinya apa Ibu? Jam 11 malam misalnya. Attitude-nya. Ya. Kan enggak, attitude itu kan tidak dipengaruhi oleh digital sama analog kan? Iya. Itu kembali Kita ketemu orang ngucapin salam sesama Islam, assalamualaikum itu kan kalau ke WA terus nggak jadi as itu kan enggak loh. Tetap ditulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu. Harusnya kan seperti itu. Iya. Tapi sekarang kan enggak as. Ada juga yang pakai stiker sih. Oh, stiker ya. Tulisan komplit itu ya. Assalamualaikum gitu. Ada stiker dan ada yang buat kayak gini. Wah, itu lebih apalagi kalau stikernya custom ya. Jadi kelihatan nggak ada orang yang pakai gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau apa istilahnya tentang digital. Tapi kan dan selain nggak mau kita harus terima, semakin hari semakin digital itu semakin berkembang. Iya. Nah, semakin berkembangnya juga itu kita ataupun mahasiswa ataupun pelajar dan lain sebagainya itu mulai luntur berliterasi gitu kan. Iya. Jadi menurut Bapak gimana sih caranya buat meningkatin lagi berliterasi dan mengembangkan energi positif buat membuat suatu ya, karya ataupun buat apa itu di era digital kayak gini itu gimana? Faktanya adalah orang yang suka membaca itu sedikit. Ya. Dalam artian aku dulu sempat berdebat sama seseorang gitu. Kita itu kan bisa membaca situasi itu kan juga membaca gitu. Membaca postingan juga membaca dan melihat. Ternyata membaca literasi itu ada tahapannya sendiri gitu. Jadi misal kalau kita ngomongin literasi berarti kita harus membaca, kemudian mencari arti di dalam tulisan tersebut, kemudian ada waktu kita harus meng-cross check kebenarannya dan lain sebagainya. Kemudian bisa jadi fakta baru atau teori baru yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Ternyata proses literasi itu kan seperti itu. Jadi sebenarnya literasi itu proses panjang menurutku. Bukan hanya sekedar baca, karena setiap orang ini baca. Setiap orang baca. Buka HP itu kan baca kan. Tapi literasi itu kan proses panjang. Kita baca, kemudian melihat, kemudian ini cocok nggak ya diterapkan padaku gitu. Apakah ini bisa membuat hidupku lebih baik misalnya kayak gitu. Dan menurutku pemahaman literasi bisa sejauh itu. Ya, yang jadi masalah adalah yang memahami prosesnya itu sedikit. Dan pasti selalu sedikit sih. Untuk meningkatkan itu ya harus tahu bahwa kalau kita baca sesuatu kita harus cari manfaat dari bacaan itu. Apakah itu menghibur, mendidik, atau ya itu tadi merubah hidup kita, bisa kayak gitu. Kesadaran itu sih yang di apa istilahnya yang harus dipush gitu. Selain apa ya tuntunan-tuntunan dari agama, bacalah dan sebagainya itu sudah kita terima dari SD kan. Tapi permasalahannya ketika SMP kan kita kadang-kadang lupa, kita nggak meliterasikan itu. Tapi ada juga yang apa ya? Sekarang tuh mulai zamannya nggak mengartikan literasi, cuman sesuatu hal entah itu pun kegiatan ataupun apa diartikan sebagai karya. Nah, menurut Pak Budi itu perbedaan dengan berliterasi dengan berkarya itu gimana? Otomatis orang yang berkarya itu kalau karyanya bener ya, maksudnya dalam artian bener itu sesuai dengan keinginannya dia itu pasti berliterasi, karena berkarya itu kan dasarnya referensi. Pasti. Kita mau bikin apa dasarnya referensi. Kalau dasarnya wangsit bukan berkarya. Kan gitu kan, permasalahan kan ada orang yang berkarya dasarnya wangsit. Oh semalam aku mimpi ini langsung tak tulis gitu kan. Nah kalau mimpi itu kan tidak full, wangsit itu kan tidak full, tidak punya daftar pustaka kan mimpi itu. Biasanya berawal dari angan-angan. Ya berawal dari angan-angan, dan angan-angan itu kan tidak komplit. Kita perlu faktor pendukung kayak yaitu referensi itu. Jadi menurutku kalau berkarya itu otomatis membutuhkan referensi. Referensi mesti baca dong, nggak bisa baca sekali dong. Baca 2 kali 3 kali itu aja kita masih nggak paham ya. Kok nggak cocok ya sama medium yang kita pakai misalnya gitu. Misal kita dapat wangsit, kita mau foto street
fotografi di depan pasar gede misalnya gitu. Literasinya kan bagaimana cara kita ngatur lightingnya di outdoor, kemudian bagaimana cara kita ngambil angle-nya, kemudian komposisi lensa seperti apa, itu kan baca semua. Kalau belum tahu. Kalau sudah tahu biasanya kita ngelengkapi kan. Kita kan nggak mungkin berkarya itu puas gini-gini aja gitu. Kira-kira seperti itu sih Mas. Tapi gini, sebenarnya baik tidak sih ketika orang yang terlalu acuh terhadap perkembangan zaman. Kan ada orang yang apa sih teknologi gitu kan banyak kan betul. Gitu. Nah itu sebenarnya menurut Pak Budi sendiri baik nggak orang yang acuh tak acuh terus yang ibarat kayak beralasan kalau kita mengikuti digitalisasi itu pasti ada budgetnya juga. Iya betul. Nah itu menurut Pak Budi gimana kan kira-kira? Acuh itu ada dua ya, karena satu memang tidak paham sama sekali. Kemudian acuh itu karena kita tidak tahu hasilnya ya. Anggap aja omongan yang agak mulu-mulu ini. 2010 tuh mana ada artis yang mainan YouTube? 2010 nggak ada dong. Dia bangga punya program di TV kan. TV masih merasa saya ini media yang paling besar, gitu. Tapi ketika ada YouTuber, kemudian ada ada produk sponsorship masuk gitu, ternyata YouTube ada duitnya ya. YouTube lebih dari TV. Iya, tapi sekarang sama rusaknya ya. Karena trending kemarin masih trending di YouTube isinya lahiran gitu. Jadi menurut saya kalau acuh nggak acuh itu orang karena nggak tahu, dan kedua kan nggak tahu efeknya apa ya. Tapi kalau saya lihat efeknya tahu gitu ya. Misal kalau hubungannya dengan cuan bisa menguntungkan, saya kira pasti ngelirik deh. Pasti ngelirik loh. Ada kemungkinan dapat untung di sini, pasti ngelirik kan. Sekarang ya pasti ngeliriknya ke di situ. Tapi kalau kita ngomong orang di perdesaan kan susah gitu loh. Orang di perdesaan misal buat apa saya posting Instagram nggak ada yang lihat misalnya gitu. Toh adegan selamatan satu warga satu desa kedengeran semua. Beda kayak di kehidupan di kota kan. Kehidupan di kota di perumahan gitu ada orang meninggal, kalau nggak via WA group nggak ada yang tahu kalau di situ ada orang meninggal. Nah, kebudayaan ini memerlukan teknologi atau enggak? Kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang orang secuek itu karena saya nggak perlu sih, di tempat saya nggak perlu WA group lah misalnya gitu. Menurut kebutuhan masing-masing. Iya, kebutuhan masing-masing. Tapi kalau kita ngomong di ranah profesional ya karena orang nggak tahu sama nggak tahu ada potensi duitnya kan, jelas di situ pasti. Nih poin yang mungkin bisa sharing ya, masalah era digital dulu hingga sekarang sampai Pak Budinya juga sound engineering. Nah itu sharing aja sih dari dulu pas waktu zaman digitalnya Pak Budi dulu di tahun berapa 2010 atau berapa sampai sekarang sebagai sound engineering. Ini prosesnya bagaimana? Di masa kuliah itu kan transisi film roll ya. Kalau film roll dulu tahu anak-anak fotografi mungkin tahu film roll. Itu kan transisi di situ. Pakai pita hitam ya? Iya, pakai klise kalau dulu klise gitu. Mungkin yang orang tua-tua di atas 40 tahun mesti paham. Dulu kita melihat digital itu solusi murah awalnya. Jadi kalau kita dapat tugas kuliah fotografi gitu ya, satu kelompok 10 orang, kalau satu roll itu isinya 36 berarti satu orang hanya dapat 3 foto. Kesempatan 3 foto yang paling bagus yang bisa kamu capture di jalanan misalnya kayak gitu. Ketika masuk Camdik, nah ini mungkin yang tua-tua juga tahu, Camdik itu kamera digital. Orang kan beli MMC murah kan, tinggal foto banyak aja ya. Mungkin itu transisinya, memudahkan kita membuat karya. Itu baru Camdik? Iya, Camdik. Itu di dunia fotografi. Kalau di dunia sound, dulu kita bawa sound itu harus rak-rakan besar. Alatnya harus gede-gede gitu. Kan digital, dulu ya kan, belum. Ini sekarang mixernya kecil, dibawa di tas bisa. Bahkan ada mixer yang bisa pakai iPad misal kayak gitu. Simpel, lebih simpel. Otomatis mempengaruhi cost yang lain kan, cost transportasi turun, kemudian efektivitas take sound dan sebagainya turun semua. Bisa di save, di recall lagi. Kalau analog kan nggak iso. Serba manual kan? Iya, serba manual. Itu sih yang aku alami, lebih murah walaupun pada akhirnya kita harus sering invest. Karena digital itu 3 tahun 4 tahun basi. 3 tahun 4 tahun. Iya basi kan.
Kita belajar ilmu yang baru 3 tahun 4 tahun bahas itu dan nggak kepake karena orang udah bisa semua kan. Apalagi sekarang barang perlu keluar di Amerika, misal di US, vlogger US review unboxing, langsung dia bikin manual tutorialnya, kita langsung bisa kan. Jadi kecepatan tutorialnya itu lebih cepat daripada barangnya itu datang. Kasusnya di iPhone itu. iPhone itu kan kita baru nerima 3 atau 4 bulan setelah rilis dari US kan. Iya kan kayak gitu kan. Cuman tadi kan perjalanan mengenai Sony dari sebelum sampai sekarang dan juga udah cerita sih masalah e-learning dari pra pandemi, pasca pandemi itu kan udah cerita. Nah, ini kalau dari Pak Budi sendiri, gimana sih nanamin mindset di era digital kayak gini itu biar orang-orang bisa memanfaatkan era digital ke arah yang lebih positif? Satu disiplin ya itu pasti. Satu disiplin. Nah, satu disiplin. Kayak saya sendiri kurang disiplin ketika screen time saya itu terlalu banyak misalnya gitu. Jadi kan generasi leleh rebahan gitu kan, nonton YouTube kebanyakan kayak gitu. Pertama disiplin karena kalau nggak disiplin repot juga ya. Bisa membuat kerjaan kita berantakan itu satu. Karena kelamaan kan main gini nggak ngerjain apa-apa gitu. Sok-sok cari referensi padahal nganggur misalnya. Terus selain disiplin, banjir informasi ya. Cari-cari informasi. Banjir informasi, jadi otak kita nggak mampu memisahkan mana yang benar mana yang salah gitu. Jadi biar nggak minim informasi sama referensi juga. Iya, jadi harus, apalagi sekarang orang malas cross check ya. Dapat berita apa dari grup itu langsung dipercaya gitu. Jadi kunciku disiplin sih, kaitannya dengan screen time, kemudian kaitannya dengan kita mengkonsumsi beritanya misalnya. Oke, tadi udah kita ngobrol cukup lumayan lama juga ya. Oke, sahabat berjalan, secara topik kali ini terkait era digital mindset. Ya, poin khususnya adalah mungkin era digital itu bisa dikatakan era instan juga ya. Nah, mempercepat ya. Mempercepat. Tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan dan menggunakan dengan baik digital kayak sekarang itu kayak gimana? Yaitu kembali ke pribadinya. Dengan kita ketika kita ingin menggunakan secara kebutuhannya lebih positif, bakal akan bermanfaat juga ke depan gitu kan. Nah, semoga itu tadi asupan ilmu yang bisa kita terima hari ini, yang mungkin sekedar obrolan singkat tapi ya cukup bermakna juga. Nah, ini buat teman-teman sahabat berjalan, semoga bisa bermanfaat ilmunya. Oke, nggak kerasa udah beberapa menit berselang aku nemenin teman-teman sahabat berjalan dan juga ditemani juga oleh Pak Budi. Terima kasih Pak Budi waktunya dan kesempatan kali ini bisa ngobrol sama Pak Budi secara langsung. Nah, mungkin cukup nggak cukup sampai ini, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lain waktu. Dan sekali lagi terima kasih, semoga omongan dan ocehanku kali ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman sahabat berjalan dimanapun berada. Oke, terima kasih buat teman-teman sahabat jalan. Salam hangat satu kopi yang telah menemani kita pada obrolan kali ini. Salam berjalan satu jalan buat kita para pejuang yang menikmati rintangan di kehidupan kali ini. Saya Habib, sampai jumpa di Melampah Podcast episode selanjutnya.